Selamat pagi, salam. Dalam buku Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Arti kekal itu adalah tak berubah. Kalau hari ini Allah mengasihi kita, besok dia tidak mengasihi kita, berarti kasihnya tidak kekal. Dan kalau saat ini kita baik, besok kita tidak baik, Tuhan gak mengasihi kita lagi, berarti itu tidak kekal. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan kalau Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih itu buktinya ada yang diberikan. Maka Tuhan bilang, kau pengen tahu sebesar apa kasihku? Nyawaku pun kuberikan bagimu. Jadi bukti daripada Allah mengasihi kita dengan tak terbatas adalah dengan memberikannya nyawanya bagi kita. Dampaknya sebenarnya apa? Dalam buku Roma dikatakan, karena Allah mengasihi kita, kita lebih dari pemenang dalam segala hal. Kalau ini kita tidak selesai, kita tidak bisa memenangkan atau berperang. Kebenaran ini sama seperti orang yang sakit. Kalau orang sakit saudara gak bisa suruh dia untuk berperang. Sibuk kita obatin terus. Kadang-kadang kekristenan kita kekristenan yang sakit. Kita selalu ada yang kurang. Aku masih kurang doa, kurang puasa, kurang banyak kasih perpuluhan. Kapan kita bercerita tentang dunia ini, menjangkau dunia ini kalau kita hanya sibuk di situ saja? Ya, karena saya kurang doa, Tuhan kurang mengasihi saya. Karena saya kurang berpuasa, Tuhan kurang mengasihi saya. Itu sebenarnya omongan orang-orang sakit. Harusnya kita sudah selesai di situ. Waktu kita yakin Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa itu sudah menjadi omongan kita tiap hari dengan Tuhan. Kita naik mobil kita berdoa, kita jalan kita berdoa, segala sesuatu yang kita lihat kita berdoa, karena kita merasa kita dekat sama Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan kekristenan kita hanya seputar tentang diri kita. Kenapa? Karena kita tidak kokoh menyadari Allah mengasihi kita. Dan waktu kita tidak menyadari Allah mengasihi kita, kita tidak lebih daripada pemenang. Sehingga kita seperti di rumah sakit aja terus. Dan kadang-kadang ada yang selalu menyakitkan kita, arti yang membuat kita jadi sakit. Saudara punya pengalaman gak? Tiba-tiba sakit di sini, saudara mulai cek di internet, jangan-jangan kanker, jangan-jangan jantung, macam-macam. Yang kayak gini saudara, gak bisa kita berperang. Saya ingin ulangin ini. Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Diberikannya anaknya bagimu, maka segala sesuatu pun dia akan berikan. Sehingga hari ini tentang dirimu sudah selesai. Terus kenapa kita masih di sini? Dalam buku Kisah Rasul dikatakan, Roh Tuhan ada dalam diri kita supaya kita menjadi saksi Kristus. Saatnya lah kita tidak ceritakan tentang penyakit kita, kelebihan kita, kekuatan kita, tentang diri kita lagi. Saatnya kita pindah menceritakan tentang Kristus. Di Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, ceritakan Kristus di tengah keluarga kita, di tengah kehidupan kita, tetangga kita, di dalam segala hal. Dan kita, kalau kita di Indonesia, ceritakan Kristus dalam doa kita. Aceh akan dimenangkan, semua kota-kota yang ada di sana mulai ceritakan Kristus kepada kota itu dalam doa saudara. Dan sekarang dikatakan di Judea, Samaria, dan mulai ceritakan Kristus di antara bangsa-bangsa. Karena omongan kita di dalam Kristus berlaku di bumi dan di sorga. Dikatakan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Sehingga hari ini semua kita, mulut kita ada Kristus di sana. Mari kita menjadi pemberita-pemberita Kristus.
kita tidak lagi sibuk dengan semua yang kita butuhkan, karena Allahku sudah memenuhi segala sesuatu yang kau butuhkan. Terpuji nama Tuhan.